Oke, baik. Selamat pagi, adik Cindy. Eh, Sebelumnya, Bapak mengucapkan terima kasih karena sudah mau datang, sudah hadir, mau ketemu Bapak untuk eh, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh adik Cindy. Jadi di sini Bapak belum mengetahui masalah yang dihadapi oleh adik Cindy itu seperti apa, sehingga nanti sebentar kita akan diskusikan mengenai masalah yang dihadapi oleh adik Cindy dan kita bersama-sama mencari solusi ataupun jalan keluar terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh adik Cindy. Seperti itu adik Cindy ya, bisa dimengerti? Bisa Pak, Baik, bisa pahami. baik, bisa kalau bisa dimengerti. Bagaimana kabarnya adik Cindy? Puji Tuhan kabar baiknya. Kabar. Bagaimana dengan kabar Pak? Syukurlah kalau kabar adik Cindy baik-baik saja. Kebetulan Bapak juga kabarnya baik-baik saja. Eh, Bagaimana dengan sekolahnya? Mata pelajarannya, tugas-tugas sekolah amankah? Aman Pak, tugas-tugas juga aman, semuanya berjalan lancar Pak. Oke, baik kalau semuanya aman-aman saja, jangan lupa belajar karena adik Cindy sekarang sudah kelas 3 ya. Sebentar lagi sudah mau tamat dari sekolah ini. Jadi usahakan lebih giat lagi dalam belajar agar prestasinya tidak menurun. Seperti itu adik Cindy. Oke, baik adik Cindy, kita langsung masuk saja mengenai tujuan. Tujuan adik Cindy untuk bisa menjelaskan tujuan adik Sandy untuk bertemu dengan Bapak walaupun secara virtual ataupun secara online seperti ini. Silahkan. Oke Bapak, terima kasih sebelumnya untuk waktu yang sudah Bapak luangkan untuk saya. Di sini saya ingin menceritakan masalah yang saat ini saya hadapi Bapak. Jadi sekarang ini kan saya sudah kelas 3 SMP. Jadi saya bingung ketika mau melanjutkan ke jenjang SMA, saya mau memilih sekolah mana dan bingung Pak, kira-kira jurusan apa yang cocok untuk saya Pak. Itu Bapak. Oke, baik adik Sandy yang sudah mau menceritakan masalah yang adik alami. Namun sebelum itu adik Sandy di dalam layanan konseling individual itu ada namanya time limit atau kesepakatan waktu. Jadi di sini Bapak hanya mempunyai waktu 30 menit saja. Apakah adik Sandy bersedia? Oke Pak, bisa Pak. Bersedia Pak. Nanti jika permasalahan ini tidak bisa kita tuntaskan dengan baik ataupun tidak bisa kita selesaikan dengan baik, maka kita akan bertemu di lain waktu untuk melanjutkan membahas ataupun mencari jalan keluar terkait dengan masalah yang dihadapi oleh adik sendiri. Seperti itu adik ya. Iya Bapak ya. Oke, baik. Jadi yang Bapak tangkap dari penjelasan adik Sandy tadi mengenai masalahnya adik Sandy itu adik Sandy merasa kebingungan untuk melanjutkan ke sekolah mana ketika setelah lulus SMP dan kebingungan untuk mau mengambil jurusan apa seperti itu ya adik Sandy ya. Apakah seperti itu? Iya Bapak. Oke. Iya, iya seperti itu Bapak. Oke, jadi sekarang coba adik Sandy menjelaskan dulu ataupun menerangkan kira-kira bakat ataupun minatnya adik Sandy itu berada pada mata pelajaran apa seperti itu. Kira-kira dari semua mata pelajaran yang ada di yang telah adik Sandy pelajari dari kelas 1, 2 dan 3 itu, kira-kira adik Sandy lebih minatnya ke mata pelajaran apa seperti itu. Coba bisa diberitahukan kepada Bapak. Oke Bapak baik. Dari mata pelajaran yang sekolah itu yang saya minati itu
em, sejarah dengan bahasa Inggris, Bapak. Oke, oke. Berarti adik Sandy minatnya sejarah dengan bahasa Inggris. Oke, berarti Iya, untuk mata pelajarannya sudah kita ketahui. Kalau adik Sandy itu minatnya pada bahasa Inggris dengan sejarah. Oke, sekarang kira-kira sekolah sekolah SMA yang dekat sama rumahnya adik Sandy itu SMA apa kira-kira? yang dekat dengan SMA Regina, Bapak. Oke, SMA Regina Pacis, Pak. SMA Regina ya. Ah. Sekarang Bapak tanya kepada adik Sandy ini eh, maunya itu masuk ke SMA atau SMK. Kalau Sila. saya mau masuk di SMA. Oke, oke. Kalau adik Sandy berarti adik Sandy maunya masuk di SMA tetapi bingung ya mau masuk ke SMA yang mana seperti itu kak? Iya, Bapak. Oke. Saya bingung, Bapak. Oke, bisa dijelaskan Saya bingung mau masuk. ya bisa dijelaskan kepada Bapak kira-kira yang membuat adik Sandy bingung itu karena apa? Apakah SMA-nya itu kurang berkualitas atau apakah SMA-nya itu akreditasinya belum jelas atau seperti apa? Oke, Bapak. Jadi di dekat rumah saya itu ada 3 SMA, Bapak. Ada dua SMA, Bapak. SMA Regina dengan SMA Negeri 1. Jadi dua sekolah ini memiliki akreditasi yang baik juga. Namun saya bingung karena saya ingin sekolah di SMA Regina. Namun kedua orang tua saya menyarankan saya untuk bersekolah di SMA Negeri 1, Bapak. Tapi memang kedua sekolah itu memiliki akreditasi yang baik, sama-sama baik, Bapak. Oke, berarti di sini adik Sandy bingung itu karena eh, kemauan dari orang tua kalau adik Sandy itu maunya eh, kemauan orang tua kalau adik Sandy harus sekolah SMA-nya di SMA 1. Seperti itu. Ya, seperti Sedangkan itu, Bapak. kemauan dari adik Sandy sendiri maunya di SMA Regina. Seperti itu Kak Adik? Ya, Bapak. Nah, jadi ya Ya, seperti tadi adik Sandy mengatakan bahwa kedua SMA ini memang SMA yang berkualitas. Berarti berarti tidak menjadi suatu persoalan kalau adik Sandy mau sekolahnya di SMA 1 ataupun di SMA Regina. Seperti itu karena kedua sekolah ini menurut adik Sandy berkualitas. Kalau dari Bapak sendiri coba diskusikan lagi dengan mama dulu ataupun dengan orang tua coba begitu alasan yang tepat kepada orang tua sehingga orang tua adik Sandy itu menyakit orang tua kalau adik Sandy itu eh, maunya di SMA Regina jadi meyakinkan mereka begitu beri alasan yang tepat sehingga mereka menyetujui kalau adik Sandy itu maunya sekolahnya di SMA Regina seperti itu jadi coba konsultasi dengan orang tua dulu tetapi ketika alasan yang diberikan itu orang tuanya tidak mau berarti biar saja ikut kemauan dari orang tua kan kedua SMA ini kan sama-sama berkualitas jadi tidak menjadi suatu persoalan ketika adik Sandy SMA-nya di SMA 1 ataupun di SMA Regina seperti itu intinya kedua SMA ini berkualitas jadi menurut adik Sandy seperti apa coba diceritakan lagi. oke, baik, Bapak. Terima kasih untuk masukannya. Saya coba berdiskusi lagi dengan kedua orang tua saya.
karena memang di sini saya ingin bersekolah di Regina dan akreditasinya juga bagus, maka saya akan mencoba untuk meyakinkan Bapak dan Mama agar saya bisa sekolah di SMA Regina, Bapak. Karena pasti mereka juga nanti akan mengiyakan untuk saya bersekolah karena secara SMA Regina itu banyak prestasi yang anak-anak dapatkan, Bapak. Pasti kedua orang tua saya juga akan mengiyakan kemauan saya ini. Seperti itu, Bapak. Oke, baik Adik Sandy. Kalau misalnya Adik Sandy sudah yakin dengan alasan yang Adik Sandy berikan agar orang tua Adik Sandy itu percaya ataupun menyetujui Adik Sandy sekolah di SMA 1 Regina, ya Bapak juga ikut senang seperti itu ya. Karena eh, untuk memilih sekolah ini, karena takutnya begini, Bapak takutnya begini. Ketika adik Sandy maunya di SMA 1, tapi orang tua adik Sandy adik, adik Sandy maunya di SMA Regina, terus orang tuanya adik Sandy maunya di SMA 1. Nah, seandainya kalau adik Sandy mengikuti kemauannya orang tua untuk sekolah di SMA 1, Bapak takutnya nanti adik Sandy tidak konsentrasi dalam belajar seperti itu. Karena sekolah yang adik Sandy masuk itu bukan kemauan dari adik Sandy sendiri, melainkan paksaan dari orang tua. Jadi Bapak takutnya nanti mengganggu konsentrasi belajarnya adik Sandy. Seperti itu. Karena lingkungan sekolahnya itu tidak nyaman buat adik Sandy. Seperti itu. Coba nanti berikan alasan kepada orang tua kenapa adik Sandy memilih SMA 1 Regina. Seperti itu. Cari alasan yang tepat sehingga orang tua juga bisa menyetujui. Dan satu lagi, adik Sandy masuk ke SMA Regina itu karena banyak temannya adik Sandy masuk ke sekolah situ atau memang atas kemauan adik Sandy sendiri? Baik, Bapak. Itu karena memang atas keinginan saya sendiri, Bapak. Bukan karena ada teman-teman atau mengikuti teman, tidak, Bapak. Itu karena kemauan saya sendiri, Bapak. Oke adik Sandy, kalau atas kemauan adik Sandy sendiri, Bapak juga mendukung. Jadi solusi yang kita dapatkan dalam konseling individual ini yaitu adik Sandy harus lebih konsultasi ataupun konsultasi lagi dengan orang tua, memberikan alasan yang tepat terkait dengan pemilihan SMA menurut adik Sandy itu bagus, yaitu SMA Regina. Jadi coba memberikan alasan yang tepat sehingga orang tua itu bisa merestui begitu, bisa menyetujui untuk adik Sandy sekolah di SMA Regina seperti itu. Dan untuk kedua tadi mata pelajarannya, adik Sandy kebingungan untuk memilih mata pelajaran. Mata pelajaran yang memilih jurusan. Mata pelajaran yang adik Sandy suka tadi kan IPS atau sejarah dan bahasa Inggris. Jadi ketika masuk SMA jurusan IPS. Sekarang Bapak tanya lagi antara sejarah dengan bahasa Inggris ini kira-kira mana yang paling dominan, yang paling adik Sandy suka itu mata pelajaran apa? Antara bahasa Inggris dengan sejarah. Kalau uh, kalau antara bahasa Inggris dengan sejarah itu, saya lebih menyukai bahasa Inggris, Bapak. Karena setiap ujian, setiap kali ada ulangan, pasti bahasa Inggris adalah nilai yang tertinggi, Bapak. Oke, baik. Jika adik Sandy minatnya kepada pelajaran bahasa Inggris, saran dari Bapak, ketika masuk ke SMA nanti, SMA Regina nanti, adik Sandy bisa memilih jurusan bahasa. Bahasa itu bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman dan lain sebagainya. Intinya pelajaran bahasa Inggris itu lebih ditekankan kepada jurusan bahasa. Jadi coba pilih jurusan bahasa saja. Jadi jangan salah pilih jurusan adik, karena kalau adik Sandy salah pilih jurusan itu nanti akan mengganggu juga konsentrasi belajarnya adik Sandy seperti itu. Jadi pilih jurusan yang benar-benar adik Sandy minati dan benar-benar adik Sandy kuasai jurusan tersebut. Seperti itu adik Sandy, bagaimana solusi yang sudah kita dapatkan pada konseling individual ini, apakah bisa diterima dengan baik? Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Mengenai pemilihan jurusan,
sudah bisa saya saran dari Bapak tadi, saya lebih sudah meyakinkan saya bahwa nanti saya akan bersekolah di SMA Regina, Bapak. Dan juga jurusan yang akan saya ambil itu adalah jurusan bahasa, Bapak. Oke, baik, Adik Sandy, jika sudah Adik Sandy sudah bisa menemukan jalan keluar ataupun solusi dari permasalahan yang Adik Sandy hadapi. Bapak harap kalau masih ada hal yang masih bingung lagi ataupun ada hal yang mau kita diskusikan lagi, kita bisa bertemu di lain waktu ya Adik Sandy ya. Nanti kita bisa atur waktu. Ketika nanti pulang Adik Sandy berkonsultasi dengan orang tua lagi. Kalau orang tuanya jawabannya seperti apa, kalau Adik Sandy masih bingung nanti bisa konsultasi lagi ke Bapak. Terus kita bisa cari waktu untuk menyelesaikan masalahnya Adik Sandy ya. Jadi solusi yang sudah kita dapatkan tadi itu, Adik Sandy harus konsultasi lagi dengan orang tua, memberikan alasan yang tepat itu mengenai pemilihan sekolah. Terus pemilihan jurusan itu Adik Sandy lebih menekankan kepada jurusan bahasa karena minatnya Adik Sandy itu pada mata pelajaran bahasa Inggris. Seperti itu Adik Sandy. Baik Adik Sandy, karena kita dibatasi oleh waktu juga sudah lewat. Bapak akhiri pertemuan kita pada layanan konseling individual kali ini. Bapak harapkan solusi yang sudah Bapak kasih, sudah kita pecahkan secara bersama ini dapat membantu Adik Sandy dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Baik Adik Sandy, Bapak akhiri. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat. Oke, Bapak, selamat pagi. Terima kasih, Bapak.